Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapak, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, sempurna, tak kurang satu apapun, untuk kembali beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing untuk dapat menikmati ibadah raya di pagi hari ini. Kami dapat memuji nama-Mu Tuhan, membesarkan dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Amin. Kami juga dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami yang dapat mengubah hidup kami. Kami serahkan ibadah raya pada pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Urapan-Mu senantiasa ada di atas hamba-hamba-Mu yang melayani Amin, pada pagi Yesus. hari ini. Baik tim musik, singer, song leader, asyir, pembawa kolektan, multimedia dan sound system. Biarlah Engkau sehatikan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, Dan Yesus. melalui puji-pujian yang mereka naikkan ya Bapa, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami dapat pulang dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atasnya Bapa. Kuasai lidah bibirnya ya Bapa. Hati dan pikirannya senantiasa berpaut kepadamu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan semua adalah isi hati-Mu yang dapat membuat kami berubah menjadi serupa dengan Amin, Kristus. Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bila mana pada pagi hari ini Tuhan, ada satu kuasa yang tidak suka dengan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami usir keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Dan ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Amin. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Bapa. Kami serahkan semua dosa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Seberapa banyak Ibu, Bapak yang siap untuk memuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya? Tiba saatnya hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa untuk berdiri di hadapan Allah dan meninggikan nama Dia. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Kita datang ke tempat ini, kita memuliakan nama Dia, dari anak-anak, pemuda, remaja, kita semua yang ada di sini, kita bersatu menaikkan nama Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Allah, satu suara, amin, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan bagi Dia, amin, kemuliaan baginya selamanya. Yes, kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berakhir. Ya, di kebaikannya dirasakan dari generasi sampai ke generasi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang di atas juga ya. Seberapa banyak ibu bapak saudara yang merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangannya? Boleh berikan salam kepada teman sebelah kanan dan kiri dan katakan, Tuhan Yesus sungguh amat baik
Kita mau rasakan hari ini, kita mau rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita merasakan kebaikannya yang dinyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari, bahkan dari generasi ke generasi. Haleluya. Amin. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Buktikan yang nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, diangkat beban hidup kita. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku. Amin. Dia penolong dan kesesakan kita. Kau angkat beban hidupku, Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Jemaat saja menyanyi Tuhan Yesus. Nyatakan Dia baik dalam hidup kita. Yes. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan kita yang dahsyat. Dia Tuhan yang dahsyat juga yang memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Di hari-hari ini saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak-anak kita. Kepada teruna-terunanya. Dan untuk menjadi pemenang di akhir zaman ini. Haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman.
Bila kita boleh menjadi bagian daripada gereja ini yang bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Amin. Seorang kudus Kita anak-anaknya penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Yang kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Kita bersorak bagi Dia. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, seorang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Yang kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Kita bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan kami. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, amin. Ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu tengah kami. Memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merayakan setiap apapun yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan memperlengkapi kami juga dengan kuasa-Mu untuk kami tetap maju berperang dalam setiap pergumulan masalah kami dan kami menjadi pemenang. Bapa, kami bersyukur bersama dengan anak-anak tempat ini kami boleh meninggikan nama Engkau. Bila Tuhan Yesus mengajar kami, itu kami boleh juga mewariskan iman percaya kami kepada Tuhan.
pagi hari ini Tuhan, melalui pujian kami. Sebab kami percaya setiap firman Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Firman menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Aku percaya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya. Terima kasih Yesus, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu. Kami boleh merasakan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Bagiku Kaulah sumber pertolongan, Kau Bapa yang sumber perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Ngerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kaulah harapan, Kaulah kekuatan kami. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala sembah kami. Terima kasih Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan boleh menghasilkan buah untuk kerajaan-Mu. Roh Kudus, biarlah janji-janji-Mu yang Tuhan sudah simpan dalam kehidupan kami, boleh mengalir dalam kehidupan kami, memberkati sesama kami, memberkati kehidupan mereka juga Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan yang sebentar ditaburkan, biarlah jatuh pada tanah-tanah yang subur dan boleh menghasilkan buah buat kerajaan-Mu. Seperti Maria duduk diam mendengarkan firman-Mu,
Demikian juga Tuhan, kami menundukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau mendengar satu firman Tuhan dan sudah diberi tema tentang janji berkat bagi generasi yang akan datang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Ulangan 7 ayat yang ke-9 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Dialah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang setia. Allah yang setia yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Dalam terjemahan baru yang sebelumnya yang pertama, beribu-ribu keturunan. Jadi mengatakan bahwa janji Tuhan diberikan bukan hanya pada kita, bukan hanya pada umat Israel pada waktu itu, tapi pada keturunan-keturunan di bawahnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau janji itu tidak berhenti pada kita. Janji itu tidak hanya berhenti dan kita mengalami sendiri gitu ya. Tapi Tuhan mau biarlah janji itu boleh mengalir, boleh sampai juga pada keturunan-keturunan kita. Kita mungkin senang, kita mungkin berbahagia kalau anak kita sukses, anak kita diberkati, anak kita maju. Wah, lalu kita berkata kepada orang-orang, wih puji Tuhan, anak saya ini wah sudah melanglang buana, sudah cerita banyak. Tapi lupa, apakah anaknya sudah kenal Tuhan? Sudah beriman? Sudah mengalami janji Tuhan belum? Jadi janji Tuhan ini jangan dikonotasikan hanya dengan berkat jasmani saja. Tapi apakah janji Tuhan tentang keselamatan itu ada pada dirinya? Tuhan sudah mewanti-wanti bahwa kerajaan surga ini, keselamatan itu bukan bicara masalah harta di dunia ini. Tetapi harta yang ada di kemudian hari yang kelak kita memilikinya. Dan itu yang harusnya kita raih, kita capai. Kita berlari ke arah itu. Boleh sih kalau kita punya kebanggaan dengan keturunan kita yang diberkati. Boleh, gak salah. Tapi lebih berbahagia kalau keturunan kita adalah keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, janji berkat yang tadi dalam Ulangan 7 ayat 9 itu adalah untuk bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, diberi firman, dibekali dulu. Ini bangsa Israel, sebelum kamu masuk tanah Kanaan, nanti tanah Kanaan ini isinya gini. Ingat ya, ingat. Di sana nanti kamu jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat iman kepercayaan kepada Tuhan ini menjadi luntur. Karena apa? Karena melihat sekelilingnya yang menjanjikan. Jadi waktu mereka mau masuk tanah Kanaan diberikan janji oleh Tuhan. Di dalam ayat 12 sampai dengan 26 itu adalah janji berkat untuk orang Israel. Kalau mereka apa? Syaratnya mengasihi Allah dan tetap berpegang pada perintahnya. Allah gak main-main, dia janji mereka akan masuk tanah Kanaan.
Dan Allah akan memberikan tanah Kanaan itu kepada beribu-ribu keturunannya. Dalam kitab Yosua janji itu digenapi dan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia merebut, dia kalahkan raja demi raja dan dia bagi-bagikan tanah Kanaan. Jadi janji Allah ini gak pernah lalai. Janji Allah ini gak pernah Tuhan ini lupa. Iya lupa Andreas, harusnya kamu tadi diberikan berkat ya hari ini. Saya lupa ketiduran. Oh enggak gitu. Allah tidak pernah seperti itu. Tapi kita lihat ya, janji Allah ini enggak pernah gagal. Kalau kita lihat dalam di Abraham, janji pada Abraham, janji pada Ishak, janji pada Yakub. Ini enggak ada sedikit pun yang gagal di dalam kehidupan mereka. Kita lihat, pada waktu Abraham diberikan perintah, keluar kamu, pergi ke tanah Kanaan. Pergi ke satu tanah yang belum tahu tanahnya seperti apa. Tapi Abraham ikuti itu. Lalu Abraham juga diberikan janji, aku akan memberikan keturunan yang banyak kepadamu. Keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kalau ada orang yang bisa menghitung, berarti keturunan pun bisa dihitung. Allah memberikan berkat. Dan Abraham percaya itu. Lalu masalahnya, apakah Abraham sudah memiliki tanah Kanaan itu? Belum. Sampai akhir hayat hidupnya, Abraham ini hanya memiliki satu gua yang namanya Gua Makpela. Dan gua itu dipakai buat apa? Buat makam istrinya. Tapi Abraham percaya itu. Abraham gak sedikit pun luntur kepercayaannya. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan dan katakan, Abraham pergi ke gunung dan persembahkan Ishak bagiku. Padahal itu adalah anak yang ditunggu-tunggunya. Tapi Abraham menurut. Karena tahu Allah gak pernah gagal. Itu Abraham. Abraham, lalu Ishak. Ishak pun sama diberi satu janji. Aku sudah berjanji kepada bapamu Abraham. Dan aku akan menyertai kamu Ishak. Wow, luar biasa. Ada ayah, ada anak, lalu ada cucu. 3 generasi ini adalah generasi yang takut akan Tuhan dan mengenal Allahnya dan dia percaya kepada Allahnya bahwa Allah gak pernah gagal dan dia beriman kepada Allahnya. Pada waktu Yakub berdoa kepada Tuhan dan Allah berjanji, aku akan memberkati engkau sama seperti aku memberkati Abraham, Ishak. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, 3 generasi ini gak gampang. Enggak gampang. Dalam satu perusahaan biasanya ada pendiri. Lalu ada juga yang melangsungkan perusahaannya dan banyak kali generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan. Banyak kali seperti itu. Generasi yang ketiga ini banyaknya menghancurkan. Perusahaannya sudah besar, sudah berkembang luar biasa. Pada waktu anaknya diteruskan sama anaknya, tapi pada waktu cucunya sudah beda prinsip, sudah nggak mau lagi meneruskan. Beberapa tokoh-tokoh yang tradisional, dia sendiri mau anaknya meneruskan. Anaknya mau meneruskan, tapi pada waktu dia serahkan ke cucunya, cucunya nggak mau. Ah, saya mah nggak mau. Masa saya harus menghitung receh, uang receh ya? Kan kalau di toko ini uang receh. Aduh, nggak maulah. Itu mah sudah tidak sesuai dengan keilmuan yang saya dapat. Padahal dia lupa bahwa dia dibiayain kuliah dari mana? Dari uang receh. Ya, dari uang yang didapatnya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Abraham hidup pada saat Ishak, pada saat Yakub dan Esau ada. 15 tahun sesudah mereka lahir. Jadi
pada waktu Abraham di sini, dia sebagai kakek, dia membina, dia menolong, dia menjadi contoh buat Ishak. Ishak di sini. Dan pada waktu ada Esau dan Yakub, si Abraham masih bisa memberikan firman-Nya, memberikan perkataan kepada cucunya. Jadi 3 generasi ini gak gampang. Mendidik 3 generasi ini gak gampang. Harus ada orang yang takut akan Tuhan. Itu namanya keberhasilan. Gak gampang. Gak gampang membawa orang kepada Tuhan itu gak gampang. Makanya perlu dari sejak dini kita membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat saya akan membagikan hambatan. Hambatan generasi mendapatkan janji. Ya. Yang pertama adalah ketidakpercayaan. Nah ini dia. Kita baca dalam Roma 3. Mari kita buka Alkitab handphone kita. Roma 3 ayat yang ke-10 kita baca ya. 10 sampai 18. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tuh, perhatikan. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kemalangan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Perhatikan ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Jadi yang pertama hambatan generasi mendapatkan janji adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Sekarang banyak orang tidak pindah agama. Tapi dari yang mengenal Allah menjadi tidak mengenal Allah. Mereka lebih nyaman menjadi ateis. Dan semua orang menyadari. Dan semua agama juga kalau saya lihat dari semua agama dia menyadari bahwa ya generasi selanjutnya itu lebih senang tanpa agama. Tanpa kenal. Dan firman Tuhan dalam Roma sudah dijelaskan. Tidak ada seorang pun sebenarnya nggak mau kenal Allah. Sudah pengen hidup bebas. Hidup dengan saya gitu ya. Bapak Ibu saya sengaja nggak tayangkan ada satu survei di Amerika dikatakan demikian. Sebentar saya buka dulu. Sengaja saya nggak tayangkan. Nah survei ini di Amerika tahun 72. Penduduk Amerika 90% Kristen. 90%. 1972. Itu jumlahnya 180 juta ya. Lalu tahun 2020, nih tahun 2020 angkanya. Ini survei. Survei mengatakan bahwa dari 90% menjadi 64%. Itu 2020. Jadi begitu turunnya kekristenan. Dan banyak hal yang membuat mereka keluar dari Kristen. Generasi-generasi ini. Dan salah satunya adalah mereka sudah gak percaya lagi. Ateis. Mereka menjadi ateis. Mereka gak mau mengenal Allah. Udahlah. Allah ini dianggap mereka gak ada lah. Itu tuh. Ada yang itu survei yang kedua yang terbesar 16,19% mengatakan bahwa mereka nggak mau ke gereja karena sama-sama sajalah. Dan yang lebih ngeri adalah 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kenapa mereka nggak mau ke gereja? Ternyata karena pemimpinnya, pemimpin gerejanya. Itu pemimpin gerejanya itu ada 8,67%. Besar. Dan ini yang pertama yang mengerikan luar biasa. Hati-hati. Itu ada 21,71%.
Kira-kira apa? Dan ini yang menjadi kerinduan kita juga untuk memenangkan mereka, yaitu LGBTQ. Mereka sudah menggantikan ini. Dan yang lagi viral sekarang adalah pengakuan iman diganti dengan pengakuan iman mereka. Itu lagi viral. Dan saya lihat ini gereja mana ya? Ternyata bukan karismatik. Gereja GKI gitulah, kayak Lutheran gitulah. Mereka menggantikan, dibacakan itu. Jadi hambatan generasi mendapatkan janji ini adalah mereka sudah nggak mau lagi. Oh itu mah Kristen kepercayaan orang tua saya, leluhur saya, dan saya punya sikap. Dan saya mau gimana saya saja. Itu hambatan. Kenapa dari orang tua ke anak masih bisa, dari anak ke cucu, nah ini yang sudah jauh. Padahal janji Tuhan ini bukan buat saya saja, buat keturunan yang lainnya. Bagaimana keturunan itu bisa mendapatkan janji Tuhan? Karena Tuhan berjanji kepada orang yang setia dan memegang pada perintah Tuhan. Kalau dia sudah melepaskan kepercayaannya dan melepaskan imannya dan mau mengenal sesuatu yang mereka sendiri ini baik, yaitu ateis, ya mereka nggak akan dapat janji itu. Mereka sudah lepas dari janji itu. Itu hambatan pertama. Survei loh, ini survei membuktikan. Di Amerika, di Indonesia belum separah ini, belum. Tapi nanti lihat ya, ada hal lain lagi yang saya mau sampaikan. Lalu yang kedua adalah pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang jahat itu merusak kebiasaan yang baik. Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Satu saat ada orang mengatakan demikian. Ada seseorang yang datang ke gereja dan dia lupa mematikan handphonenya. Lalu satu saat dia berdering loh handphone itu. Lalu semua orang katakan, shh, pernah dengar ya gitu. Oh sambil melotot. Mungkin si pendetanya juga berdiri, ini si Sasa. Ini siapa sih, siapa? Oh si Faye ini mah. Faye, matiin dong. Dimarahin. Dan buat orang itu menjadi, aduh gak enak, aduh saya salah ya. Dalam keheningan, saya memecahkan keheningan dengan berdering handphone saya. Dimarahin dan akhirnya malu dan gak ke gereja lah. Lalu dia masuk ke dalam satu komunitas. Wah ini dia, komunitas yang ajek. Dan dia menumpahkan gelas. Lalu manajer dari klub itu katakan, wah gak apa-apa. Tenang, santai saja, happy. Dan orang merasa, iya ya, saya diperlakukan luar biasa. Disuruh happy padahal saya melakukan kesalahan. Gak pernah ditegur. Tadi di gereja bulan minggu saya ditegur luar biasa, dipelototan. Oh, akhirnya dia mikir, ini dia pergaulan yang menyenangkan hati saya. Gak pernah ada teguran dan saya menjadi happy. Dan banyak orang enak di situ. Itu pergaulan. Jadi kenapa generasi tidak menjadi hambatan untuk menerima janji Tuhan? Karena generasi hidup dalam pergaulan mereka. Bukan di dalam pergaulan yang sehat. Dan lepaslah itu. Lalu yang ketiga, ini yang dahsyat. Teknologi. Teknologi menjadi hambatan buat generasi juga. Teknologi ini bisa bermanfaat. Mendapatkan pengetahuan, pekerjaan, komunikasi lancar, cepat, bisa membantu cari alamat dan lain sebagainya. Dan saya juga diberkati juga dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memberkati. Ya. Lalu bisa merusak dan menjauhkan kita dari generasi dari Tuhan dan sesama. Saudara, ada satu kejadian yang saya baca dalam Markus 5 ayat 1 sampai 10. Itu mirip sekali dengan kondisi saat ini. Tentang apa? Ini mirip sekali. Markus 5 itu bicara tentang seorang di Gerasa. Di Gerasa, orang gila di Gerasa. Kita perhatikan baik-baik. Markus 5. Markus 5.
Ini adalah ciri-ciri orang zaman now. Perhatiin baik-baik ya. Yang mereka menganggap teknologi segala-galanya dan mereka luar biasa dengan gadget ya. Ayat di pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Perhatiin baik-baik. Orang yang sudah kegilaan teknologi, kegilaan gadget segala macam, maka orang itu, perhatiin baik-baik, sama seperti orang yang di Gerasa. Orang sudah nggak sanggup lagi. Di pepatahan gimana pun juga, mual bisa. Orang yang sudah kegilaan teknologi, dia akan bermain 24 jam. Sampai gak makan. Di sini perhatiin baik-baik. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Sudah sering anak kita di pepatahan. Ayo makan. Cuek aja. Ya. Sudah dibilangin, kelebere kuota, tetap dapat kuota. Gak dikasih uang jajan, tetap dapat. Mirip sekali. Bapak Ibu renungin, bener gak yang kejadian ini? Kan ada orang yang sampai 3 hari dia main game dan akhirnya mati. Ya. Kenapa gak makan? Gak ada istirahatnya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Hidupnya sendiri bukan? Orang yang bermain game hidupnya sendiri ya. Ini dia. Hambatan generasi mendapatkan janji. Dulu zaman saya, mungkin zaman bapak-bapak ibu-ibu juga, waktu mendidik anak, kalau anak kita gak pulang-pulang, dia pasti kita marahin dia. Kamu teh kemana wae? Imah teh ciga hotel. Dari pagi sampai malam tidur. Tuh, Ari ayeuna coba. Sekarang ada di kamar terus dicarekan. Kamu tadi kamar wae, ya kebalik. Kamu tadi kamar wae, ngapain kamu tadi kamar wae? Sok atuh main keluar. Tuh. Ini di Gerasa ini mirip sekali dengan orang zaman now. Mereka yang sudah kerasukan gadget ini. Luar biasa. 24 jam. All the time. Seluruh waktunya buat games. Dan akhirnya game over. Tidak bisa menerima janji berkat ini. Baca Alkitab boro-boro. Saat teduh apalagi. Ke gereja sabeduk sekali. Komunitas nggak ada. Semuanya dilakukan di dalam alam maya. Lalu solusinya, yang pertama, bagaimana kita mengatasi itu? Wariskan iman kita pada generasi. Wariskan. Sejak dini, ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Bawa ke gereja. Andreas, anak saya mau bisa hudang isuk-isuk. Kasihan. Bapak Ibu lebih kasihan mana? Membangunkan dia pagi-pagi dengan berat hati, atau dia nanti di kemudian hari gak bangun-bangun karena dia mengalami hukuman kekal. Lebih baik mana? Lebih baik kita peperiheun ayana dalam dunia ini. Bangun. Aduh mah. Enggak bangun. Ke gereja kamu. Didik mereka. Wariskan itu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, iman itu diwariskan dari neneknya Lois ke ibunya Yenike dan akhirnya ke Timotius. Ke Timotius. Diwariskan, wariskan. Sejak dini. Jangan wariskan mereka hanya harta. Jangan. Tapi wariskan iman. Karena iman ini bicara hari ini dan kekekalan nanti. Bawa.
Lalu dalam Efesus 6 ayat 4, hai bapak-bapak, didiklah mereka, anak-anak didik dengan apa? Dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, didik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Gimana caranya? Ya kitanya dulu dididik oleh firman Tuhan. Ya kitanya dulu dibekali oleh firman. Bagaimana kita bisa membekali generasi dengan firman kalau firman sendiri nggak ada dalam kehidupan kita. Baca Alkitab aja nggak pernah. Ke gereja aja sebelum sekali kitanya. Bagaimana kita mau mengharapkan mereka menjadi generasi yang maju di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah jadilah bapak rohani buat generasi. Ini yang berat. Mungkin Bapak Ibu katakan, Andreas, saya sudah punya anak dan berhasil. Mereka sudah takut akan Tuhan. Bagus, bagus. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya juga sudah punya cucu dan mereka cucu ke gereja. Puji Tuhan. Yang kan beres. Oh, enggak Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dikatakan bahwa terlampau banyak pengajar-pengajar di dalam gereja. Tapi sangat sedikit bapak-bapak rohani yang mengayomi. Yang memberikan teladan. Dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang anaknya, demikian pun Tuhan. Dan Tuhan ini ingin menjadi seorang Bapa. Dan generasi-generasi selanjutnya ini banyak sekali Bapak-Bapak yang gagal. Berapa banyak kita melihat orang tua kita, mereka seolah menyakiti hati kita. Banyak kali ayah-ayah kita nggak jadi contoh buat kita. Banyak kali mereka sendiri memukul kita tanpa alasan. Banyak kali mereka sendiri dendam kepada kita tanpa sebab. Banyak kali ayah-ayah ini terlampau dominan, terlampau keras dengan kita. Dan kita punya sakit hati dengan orang tua kita. Dan akhirnya saya berjanji, satu saat kalau saya sudah kuat, saya akan balas papa saya. Tuh, banyak generasi seperti itu. Padahal orang tua, ayah ini adalah gambaran Bapa di surga yang welas asih, yang mengasihi, yang menjadi contoh yang baik, yang mau berkorban untuk anaknya. Tapi gambaran itu sudah rusak. Dan kerap kali kita menjadi ayah dari hasil orang tua kita yang tidak memberkati kita. Lalu kita yang hasil dari orang tua yang tidak memberkati kita, kita ingin menjadikan anak kita juga seperti kita yang tidak dikasih oleh Bapa kita. Sehingga kita menghasilkan generasi-generasi selanjutnya, generasi kepahitan. Generasi yang penuh dengan emosi yang tidak terkendali. Generasi yang urakan, generasi yang penuh dendam. Padahal kalau kita akhiri, aku akan akhiri Bapak kita yang dulu. Dan saya mau menjadi Bapak yang mengasihi anaknya. Bisa? Bisa. Itu solusi. Supaya berkat itu, janji berkat itu mengalir kepada generasi lebih generasi. Apakah kita hanya sekedar mau menjadi mendapatkan berkat untuk saya saja? Seperti Hizkia katakan, waktu Hizkia ditegur, Hizkia, apa yang kamu lakukan ini? Nggak benar. Masa kamu nunjukin harta benda kamu ke orang yang satu saat akan menjajah di sana kamu? Hizkia salah, lalu Hizkia ngomong, ya udahlah, yang penting mah saya selamat. Udah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah punya sikap seperti itu? Udahlah, asal saya selamat. Gaslah, anak cucu saya mah udah gede. Oh enggak. Ini menjadi bagian hidup kita. Bela mereka.
Kalau kita sudah menjadi keluarga bahagia, keluarga yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yuk bagikan pada generasi-generasi selanjutnya. Kita lihat, ada nggak remaja, ada pemuda yang terhilang? Kita doain mereka, kita bawa mereka. Lalu apakah ada anak-anak kita yang masih di luar Tuhan? Doain. Air mata kita curahkan di tempat ini. Di bawah kaki Yesus. Bela mereka. Sampai apa? Sampai mereka mengenal Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Ini survei ya. Survei 2020 di Indonesia. Di Indonesia. Bisa ditayangin Jesslyn ini. Survei di Indonesia. Ternyata di 2020 disurvei bahwa tuh generasi milenials sampai post Gen Z, sekarang bukan Gen Z lagi, lebih lagi Vi ya, udah apa namanya? Ini tuh penduduk Indonesia dipenuhi oleh generasi gini nih, milenial sampai ke sana, itu kurang lebih sekitar 60% lebih. Lalu generasi Gen X, baby boomer, pre-boomer ini sangat sedikit. Jadi kesimpulannya Indonesia ini 2045 kalau generasi milenial kesininya dibina dengan baik, 2045 ini benar-benar Indonesia benar-benar jaya luar biasa. Benar-benar jaya luar biasa. Tapi kalau generasinya enggak dibina dengan baik, ini nih 60% loh. 60%. Bapak Ibu tugas siapa? Tugas saya dan saudara semua. Jadi jangan anggap Bapak Ibu, saya mah udah gak punya bagian. Dan saya mah apalah. Setiap minggu juga gak pernah nyapa. Siapa saya? Siapakah aku ini Tuhan? Diri sendiri. Tuhan, engkau adalah biji mataku. Aduh Tuhan, saya mah Tuhan, aduh jemaat yang gak pernah disentuh. Oh no. Hari ini ada berita baik bahwa engkau disentuh sama Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Dan kalau engkau biji mata Tuhan, mari biar engkau melihat dengan biji mata Tuhan bisa melihat orang-orang ini, jiwa-jiwa itu seperti engkau melihat, kalau orang asuransi melihat orang itu seperti apa? Melihat uang, dolar. Saya melihat Pak Yosi, wah ini peluang buat saya nih. Ini dolar buat saya. Nah, berikanku hati, betul kan? Seperti hatimu yang melihat sekeliling dengan penuh kerinduan. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Nah berikanku. Nih survei loh, ini survei. Bukan oleh saya ya, ini survei sama Biro Pusat Statistik tahun 2020. Ini penduduk Indonesia. Kalau generasi selanjutnya di bawah yang benar, 2045 benar-benar Indonesia ini jaya luar biasa. Jaya luar biasa. Karena luar biasa. Di Asia, di Asia Tenggara ini nggak ada yang senikmat Indonesia, nggak ada. Singapura kekurangan pemuda-pemuda. Malaysia apalagi. Indonesia yang berlimpah ruah pemudanya. Itu tugas saya dan tugas saudara semua. Ya. Melalui apa? Ada satu tayangan. Bisa ditayangkan? Saatnya kita talk less, do more. Anak-anak kita melihat kita. Anak-anak kita melihat kita dan mencontoh kita. Bisa dibuka? Nah ini mudah-mudahan. Ayah sering membantu ibu dengan pekerjaan rumah. Perhatiin baik-baik. Nah, sedikit saja. Ini kegunaan TikTok. Kegunaan TikTok, ya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, yuk mari. Kita akan akhiri kutuk orang tua kita. Cukup sampai saya saja.
Jangan bagikan kepada anak kita. Jangan bagikan kepada cucu kita. Kepahitan kita pada orang tua kita. Jangan. Cukup sampai di sini. Tuhan, aku letakkan kepahitan pada papaku. Aku letakkan semua di bawah kaki Tuhan. Cukup. Jadilah kita menjadi pribadi, menjadi ayah, menjadi bapak, menjadi ibu yang memberkati generasi selanjutnya. Sehingga janji berkat itu mengalir dan mengalir. Tugas siapa? Tugas saya dan saudara semua. Tugas gereja memfasilitasi semuanya ini. Dan itu fasilitas itu harus dikerjakan dengan sengaja. Dengan sengaja itu artinya iya harus. Bukan akan, iya nanti. No. Sengaja. Kadang-kadang kita menyalahkan guru di sekolah. Kan saya sudah bayar. Ibu, bapak, kenapa anak saya jadi bawong? Lalu kita juga komplain kepada guru sekolah minggu dan kita katakan kepada guru sekolah minggu, kamu ngajar apa ke anak saya? Ngajar firman Tuhan, kenapa gitu? Kenapa anak saya jadi gini? Harusnya kan kita ngecek ke rumah. Sudah belum kita jadi contoh seperti tadi? Hal yang kecil saja. Dari membuang sampah sembarangan, pasti anak kita akan buang sampah sembarangan. Ya, pasti. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, satu saat saya debat dengan anak saya. Debat luar biasa. Lalu di akhir debat itu dia katakan gini, Pi, sudahlah. Yos tahu maksud Papi, ngerti. Karena sifat Papi sama dengan sifat Yos. Sifat Yos sama dengan sifat Papi. Saya ngomong anak saya bisa ngomong gitu. Karakter Papi sama dengan karakter Yos. Dari situ saya diam dan benar ya Tuhan. Anak saya bisa melihat saya. Dia perhatiin saya terus. Dan dia menjadi duplikat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita duplikatkan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini adalah hari anak sedunia, hari anak nasional. Kita juga boleh memberkati anak-anak kita. Bapak Ibu, ada anaknya yang belum kenal Tuhan, hari ini berdoa buat mereka. Ada cucunya yang belum kenal Tuhan, hari ini berdoa kepada Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita berdoa. Tangisi mereka. Tangisi. Karena air mata kita berharga di mata Tuhan. Dan Allah dengar apa yang mungkin anak-anak kita jauh. Mereka sudah berumah tangga. Doakan. Nyanyian ini bisa menjadi nyanyian kerinduan kita juga dinyanyikan oleh generasi selanjutnya. Sampai seumur hidupku aku akan tetap percaya kepada Engkau. Ayo Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ambil bagian dalam hari anak ini. Tuhan, aku mau berdoa buat anak-anakku, selamatkan mereka. Dan di kesempatan ini juga saya akan memanggil anak-anak sekolah minggu yang di atas. Ayo anak-anak, kita turun ke bawah yuk. Ayo turun. Kita juga mau mendoakan mereka ya. Kita akan berdoa buat mereka. Kita akan mendoakan mereka supaya mereka juga menjadi generasi yang memegang perintah Tuhan, yang mengasihi Allah. Dan mereka menjadi generasi yang mendapatkan berkat. Janji berkat itu akan tercurah kepada mereka juga. Ayo guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, yuk kita mau didoain. Nanti sidang jemaat berdoa juga buat mereka ya. Kita berdoa. Kita akan nyanyi satu pujian, ku kan setia sampai akhir hidupku. Nanti saya minta, saya panggil juga Ibu Lydia, Ibu Hana, Meliana untuk maju ke depan dan berdoa juga buat mereka.
aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersandar pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, inilah generasi yang akan memberkati gereja. Inilah generasi yang akan memberkati bangsa. Kalau bangsa diberkati, kalau di gereja diberkati, nama kita juga diberkati. Ya, ini generasi. Ini perlu pelukan kita. Ini perlu pendampingan kita. Ini perlu kasih sayang kita. Yuk kita akhiri kutuk orang tua kita yang ada pada kita. Kita akhiri. Tuhan, sudah berhenti sampai di saya saja Tuhan. Berhenti sampai di saya. Dan sekarang saatnya saya membagikan sesuatu buat mereka. Berkat, hikmat, marifat daripada Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada mereka. Bapak Ibu, saya sebagian tahu anak-anak ini. Dari sejak mereka digendong sama orang tua mereka. Lalu mereka bisa lari-lari dengan nakalnya anak-anak. Dan mereka sampai sekarang sudah mungkin lebih tinggi dari saya. Nah ini sudah lebih tinggi dari saya. Ini lebih tinggi dari saya, benar? Kelihatan kan bedanya? Berapa kilo saya dan berapa kilo dia? Ya, ini generasi. Yuk kita mau mereka makmur, mereka sejahtera, mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Perlu bantuan doa Bapak Ibu semua. Ya, anak-anak turun di sini ya. Ikutin Om Andreas. Yuk anak-anak turun. Ya, turun di sini kamu. Sini. Nah, kedua, yang ketiga sini. Hana sini Han. Ayo ke sini sayang. Ayo ke sini yuk. Sini. Turun. Ya, kita akan berdoa buat mereka. Mari Bapak Ibu kita bagi bersama-sama. Saya serahkan sama Pak Yosi, sama Ibu Hana, Ibu Lydia untuk mendoakan semua ya. Guru-guru juga. Mari kita angkat tangan kepada mereka dan kita mau berdoa. Silakan doakan mereka. Oh haleluya. Musik terus berjalan, terus mainkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita arahkan pada mereka, kita doakan mereka. Inilah generasi Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang membawa janji berkat yang daripadamu Bapa. Di dalam nama Yesus keberkatan daripada Allah boleh melimpah atas mereka. Takut akan Tuhan ada pada mereka di dalam nama Yesus. Mereka menjadi pintar, mereka menjadi teladan, mereka jadi
kaya di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, impartasikan kekuatan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah pada mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu di dalam nama Yesus. Kiranya hikmat akal budi yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan juga ada pada guru-guru sekolah minggu. Mereka mengajar dengan takut akan Tuhan. Dan generasi ini Tuhan menjadi generasi yang sukses di dalam Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh glory, glory. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunlah kuasa-Mu, turunlah kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, glory, glory. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepanjang umur hidup kami setia sampai akhir hidup kami Bapa. Demikian pun Tuhan, generasi-generasi kami di bawah kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, menjadi generasi yang setia sampai akhir hidup mereka Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan melimpah pada mereka. Haleluya. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan ada pada mereka semua Tuhan, yang terbaik di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tercurah pada mereka Tuhan. Haleluya. Mereka boleh setia, mereka boleh setia sampai hidup mereka Tuhan. Haleluya. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Bapak, generasi yang kemudian menjadi generasi yang dahsyat. Amin. Lebih dahsyat dari kami Bapak. Amin. Lebih berkualitas dari kami Amin. Tuhan. Menjadi generasi-generasi Tuhan yang menjadi mempelopori pekerjaan-Mu. Amin. Menjadi generasi-generasi yang Tuhan membawa panji-panji-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Dalam Yesus nama Yesus. kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dan saya serahkan pada anak-anak sekolah minggu yang hendak menyanyi. Silakan. Kami anak-anak Blessed Kids Church akan membawakan sebuah pujian yang sederhana. Kami belajar melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan beri buat setiap kita. Kami percaya walaupun kami masih kecil, kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Tuhan menciptakan kami berharga. Dan kami percaya Tuhan Yesus merancangkan masa depan yang penuh harapan. Selamat Hari Anak Nasional buat semua anak-anak Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berikan aplaus buat anak-anak sekolah minggu sebagai generasi kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan Hari Anak Nasional, hari ini juga kita akan menyaksikan keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Saya panggilkan Bapak Dedi Setiawan dan Ibu Sylvia untuk maju ke depan. Selanjutnya nanti Bapak Pendeta Madia Yosia Nasara yang akan memimpin acara penyerahan anak. Puji nama Tuhan di Hari Anak Nasional yang tepat pada hari ini keluarga daripada Dedi Setiawan dan Sylvia Handriati menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Anak ini adalah karunia daripada Tuhan yang telah dikaruniakan bagi keluarga ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan khususnya buat Dedi dan Sylvia, saya akan bacakan firman Tuhan buat penyerahan anak pada pagi hari ini yang diambil di dalam ayat firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak adalah karunia Allah yang diberikan bagi keluarga. Kalau Tuhan tidak berkenan memberikan, maka segala usaha kita juga akan sia-sia. Oleh karena itu, buat Dedi Setiawan dan Sylvia pada pagi hari ini, anak ini adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Lalu di dalam firman Tuhan juga katakan bahwa anak adalah milik pusakan dari Tuhan. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan juga bahwa anak ini adalah pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu, dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pemberian Allah atau karunia Tuhan, bahwa anak ini adalah pusakan daripada Tuhan yang dipercayakan kepada keluarga ini, ya, serta menjadi pewaris kerajaan Allah. Tentunya harus menjaga, merawat, memelihara dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ini merupakan tanggung jawab daripada orang tua untuk anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam Efesus pasal 6, tadi sudah disinggung juga ayat tersebut. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah
bangkitkanlah amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah yang menjadi tanggung jawab daripada kedua orang tua, ya, dari anak Nicholas Maverick Aaron Nasution yang lahir di Bandung pada tanggal 21 Januari 2023. Oleh karena itu saya bertanya kepada orang tua dari Nicholas Maverick Aaron Nasution, berjanji di hadapan Tuhan bahwa mendidik, mengajarkan iman firman Tuhan kepada anak-anak. Suaranya yang keras. Ya, berjanji ya di hadapan Tuhan sebagaimana firman Tuhan tadi katakan bahwa ajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada mereka, ya, kepada Nicholas. Namanya sama dengan anak saya ya, yang awalnya. Ya, jadi oleh karena itu bagaimana firman Tuhan katakan bahwa anak itu adalah sesuatu hal yang menjadi suatu pemberian daripada Allah. Anak ini adalah milik pusaka dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan tadi bahwa anak ini adalah yang empunya kerajaan Allah. Oleh karena itu telah dipercayakan pada saudara seorang anak laki-laki dan dengan penuh tanggung jawab memelihara, mendidik, merawat dengan baik, ya, mereka dibawa kepada Tuhan. Wariskanlah iman yang saudara miliki kepada anak-anak sehingga kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Ayat ini, kalau kita mendidik anak-anak dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Saya ulangi sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Nah, ini tanggung jawab daripada Dedi Setiawan dan Sylvia untuk mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Ya, mulai saat ini kalau anak saya waktu itu ya nggak sampai sebulan udah dibawa di rumah Tuhan. Memang repot. Masih ya mungkin yang seperti tadi firman Tuhan waktu anak-anak dibawa kepada Tuhan Yesus, orang lain anak-anak murid-murid berkata, wah jangan datang, nggak boleh ini, memarahi gitu kan, ya melarang. Tetapi sebagai orang tua banyak kendala, tetapi kita punya tekad, kalian punya tekad untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Ya, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan, mendidik mereka dalam ajaran Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, kalau itu dilakukan, maka akan mendatangkan ketentraman dan sukacita bagi orang tuanya. Puji nama Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh memberikan satu pegangan pedoman bagi keluarga ini untuk tetap ya menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mengarahkan anak-anak ini menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa penyerahan anak itu dilakukan, ya beda dengan mungkin denominasi yang lain bahwa anak itu dibaptis, tetapi Gereja Betel Indonesia melakukannya, mengenalnya yaitu penyerahan anak. Ya, kita serahkan kepada Tuhan pengakuan iman saudara yang disaksikan oleh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, bagaimana kalian berdua oleh iman dan keyakinan kepada Tuhan menyerahkan anak ini kepada Tuhan dan memohon berkat serta kekuatan hikmah yang daripada Allah untuk mendidik anak ini sampai mereka
dewasa di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan saat ini, dan saya undang semuanya bangkit berdiri. Juga kedua orang tua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya Yesus. Mengalir kasih Dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, di mana di hadapan Tuhan disaksikan oleh sidang jemaat Tuhan, bahwa orang tua dari Nicholas Maverick Ernest Sution dengan iman di hadapan Tuhan, kedua orang tuanya menyerahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, memohon berkat dan anugerah Allah atas anak ini. Hidupku mengalir, mengalir kasih tempat tinggi. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu sesuai dengan firman-Mu, bahwa Tuhan Engkau menyayangi anak-anak. Demikian juga buat anak Nicholas Maverick Aaron Nasution, Engkau mengasihi kepadanya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa buat anak ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati anak ini Bapa. Tuhan, Engkau yang memberikan pertumbuhan secara fisik maupun rohani. Engkau yang memberikan kesehatan. Tuhan, sehingga anak ini Tuhan menjadi anak yang Tuhan membawa sukacita. Tuhan bagi kedua orang tuanya. Tuhan, bahkan Tuhan boleh Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan mulai saat ini Tuhan sampai seterusnya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa meletakkan tangan atas anak ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas Nicholas Maverick Aaron Nasution. Tuhan, berkat anugerah Tuhan, kesehatan, Tuhan, pertumbuhan yang baik dan benar. Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, Tuhan,
bagi anak ini. Hari depan yang penuh harapan Tuhan telah rancakan bagi anak ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati dalam kehidupan anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan kedua orang tuanya, baik Dedi Setia maupun Sylvia. Engkau yang memberkati mereka Bapa. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan yang daripada Allah, sehingga mereka boleh mendidik anak ini. Oh Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong mereka Bapa. Dan keluarga ini boleh menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Nanti kalau Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Aku Diberkati, Aku Dilimpahi. Petugas kolektan dipersilakan untuk melakukan pelayanannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nanti saya minta Saudara Marti berdoa untuk firman, untuk persembahan kita. Bapak yang baik, kami berterima kasih mengucap syukur untuk berkat, untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya apa yang kami berikan boleh berkenan kepadamu. Kau kuduskan hingga kami percaya Tuhan, persembahan kami boleh menjadi alat dalam memperluas kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang telah memberi, berkati juga rekan-rekan kami Tuhan yang telah ambil bagian. Kami percaya berkat kemurahan Tuhan boleh ada atas kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita dengar warta gereja pada pagi hari ini. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja, ya, atau memindai kode QR yang tersedia di pintu belakang. Selanjutnya jadwal kegiatan sepekan. Bapak Ibu bisa mengikutinya kegiatan kita sepanjang minggu ini. Ya, untuk ibadah raya hari Minggu 30 Juli 2023, tayangannya, ya. Untuk ibadah raya minggu depan dengan tema merasakan kesetiaan Allah dalam hidup dibawakan oleh Ibu Meta Sulistianti. Mari kita datang beribadah bersama-sama, merasakan berkat dan sukacita Tuhan. Selanjutnya ada Fellowship Kaum Pria GBI Paturyani Bandung Cimahi yang akan diadakan pada hari Kamis 3 Agustus jam 18.30 bertempat di GBI Paturyani Jalan Terate 8 dengan tema Arti Sebuah Kemerdekaan dengan pembicara Pendeta Agus Franky Haiso, Gembala Jemaat GBI Pusdikpom.
Selanjutnya ada baptisan air GBI Paturyani hari Minggu 24 September 2023 jam 4 sore bertempat di Gereja Suryani. Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu yang ingin baptisan bisa mendaftarkan menghubungi sekretariat gereja masing-masing. Selanjutnya dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa kita, Bapak Sarumaha, Ibu Eni, Ibu Nurbeti, dan juga anak Bapak Yoyong yang dalam proses persalinan di Rumah Sakit Bandung Kiwari. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan buat saudara-saudara kita dan memberikan kelancaran untuk proses persalinan anak dari Bapak Yoyong. Selanjutnya tetap protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita masing-masing sekalipun sudah dibebaskan dan pandemi tidak ada lagi di Indonesia. Selanjutnya pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera untuk segala kebutuhan, segala masalah yang Bapak Ibu rasakan. Tidak ada lagi pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Bulan. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk berdoa, saya undang Bapak Ibu untuk sekalian berdoa. Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan kami bersehati untuk berdoa Tuhan buat kegiatan gereja pada sepekannya Bapa. Mulai dari ibadah raya Bapa, mulai dari kebaktian ibadah sekolah minggu, remaja Tuhan dan pemuda, juga kaum pria dan kaum wanita Tuhan, juga persekutuan doa hari Selasa dan hari Rabu ya Bapa. Tuhan kami tahu Tuhan rencana Allah Tuhan bagi setiap jemaat tempat ini ya Bapa. Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan dalam setiap ibadah Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan, nama-Mu diagungkan. Kami percaya Tuhan kalau kami mengikuti ibadah Tuhan, kalau kami mengikuti persekutuan doa, kami boleh merasakan hadirat Allah yang sungguh luar biasa. Kami boleh dipulihkan Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh diingatkan kembali akan kebesaran nama-Mu Tuhan, akan kuasa-Mu Tuhan yang melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang mulia, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bersehati bagi baptisan air Tuhan yang akan diadakan tanggal 24 September. Kiranya Tuhan yang menaruhkan jiwa-jiwa Tuhan yang sungguh-sungguh mau datang kepadamu Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu Tuhan untuk dibaptis Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan kami percaya biar Engkau juga yang atur segala sesuatu dalam pelaksanaannya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Kau akan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Tuhan pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil, beserta stafnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Bandung Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya anugerah-Mu saja Tuhan, penyertaan-Mu saja Tuhan yang menyertai kami. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, segala keamanan Tuhan, segala keselamatan Tuhan bagi jiwa-jiwa di Indonesia ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat menjelang pemilu, kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan sendiri yang berikan pemimpin-pemimpin Tuhan yang sesuai dengan rencana-Mu, pemimpin yang takut Tuhan akan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan kami percaya, biarlah kami Tuhan sebagai penduduk Indonesia boleh merasakan kedamaian sejahtera Tuhan. Kami boleh tinggal tempat ini Tuhan dengan merasakan keamanan. Kami boleh memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak jiwa Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami telah berdoa dan kami percaya merupakan doa ini adalah persembahan yang harum di hadapan-Mu, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan doa kami. Tuhan biarlah Engkau yang sempurnakan, biarlah hanya rencana-Mu yang terjadi. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, buat segala pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan dan berkat-berkat Allah. Oh Tuhan, kami boleh pulang karena Tuhan telah memberkati setiap umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan dalam pergumulan kesehatan, buat Bapak Sarumaha dalam pemulihan, buat Ibu Ni yang dalam proses kemo, oh juga buat Ibu Nurbeti yang sakit kaki. Demikian juga oh Tuhan buat anak dari Bapak Yoyong yang masih dalam proses
persalinan di rumah sakit saat ini. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong mereka Bapa. Tuhan yang turut campur tangan. Dan Tuhan yang memulihkan keadaan mereka Bapa. Demikian juga buat anak daripada Bapak Yoyong. Tuhan berikan kelancaran sehingga proses persalinan ini dapat berjalan dengan baik. Dan ibu dan bayinya sehat. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, Engkau yang menolong mereka Bapak. Engkau yang memberkati mereka dalam studi mereka. Terima kasih Bapak. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Dalam rumah tangga mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan berkati dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Juga iman mereka boleh tetap kokoh di dalam Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang berikan jalan keluar. Tuhan yang berikan kemenangan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun dari rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai dan memberkati sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.